Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon kiranya kita membacakan doa bagi rekan-rekan kita yang sedang pada kakak dari ketua kita Bli Mario akan menjalankan operasinya pada pagi hari ini. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Mas sekalian, teman-teman Alto 85, terutama Pak Ketua kita Mas Mario dan juga MC kita Kang Hari, Mas Mbak sekalian, Liz, Mbak Dewi dan teman-teman keluarga besar Alto 85, mudah-mudahan Allah memberkati. Juga tadi disampaikan di awal ini kita memohon pada Allah kemudahan, kelancaran dan kesembuhan untuk saudara dari Mas Mario ya. Maka dari itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala doa mohon ampun dan doa mohon kesembuhan. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ighsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya ya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma rabban nas atibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman Alto 85, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur bahwasanya kita jumpa kembali dengan cara virtual. Ini kajian kloter kedua ya, Kang Ari ya. Betul Pak Ustadz. Alhamdulillah ini yang kedua. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga followernya makin banyak ini. Karena memang ya seusia-usia kita inilah yang memang harusnya lebih fokus. Karena sudah masuk 50 lewat, benar ya? Ya. 55. Kalau kita ya rata-rata di atas gocap ini. Hanya di antara fenomena kenyataan yang kita hadapi, aturan baru umroh itu nggak boleh 50 gocap. Benar kan? Iya. Betul. Iya. Ada itu dunia itu berubah. Untuk sementara betul. Tapi yang jelas kan ajal sudah ditetapkan. Meskipun gaib. Nah, maka dari itu kita masuk ini sekarang pembahasan. Tidak ada manusia di dunia siapapun dia yang tidak ingin meraih kebahagiaan. Yuk. Semua daya upaya yang dilakukan manusia ujung-ujung untuk merengkuh kebahagiaan. Tapi sayangnya baru sedikit yang paham apa itu kebahagiaan dan bagaimana caranya. Kita selaku muslim tentunya sadar diri. Rambu-rambu, aturan-aturan, bimbingan-bimbingan sebenarnya sudah ada. Tengok saja Al-Quran dan lihat saja As-Sunnah. Dengarkan nasihat-nasihat para ulama. Kita tengok surah yang menjadi pilihan kita landasan. Surah Al-Hadid kan? Itu surah yang 57. Mulai dari ayat 20 terus sampai 24. Saya mohon izin saya bacakan ya. Mas dan Mbak silakan dibuka Al-Qurannya. Surah 57 ayat 20, 21, 22, 23 dan 24.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ketahuilah kita diperintahkan untuk tahu, yaitu fahami. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, ini yang sedang kita jalan. Karena kita rata-rata sudah oversecond di atas 50 kan? Kita nggak tahu sisa-sisa detik-detiknya. Loh mas, mbak, kemarin kan duka cita sepak bola nasional. Ricky Yaakob angkatan kita itu meninggal, pak. Pemain timnas yang legenda dulu, meraih SEA Games, juara kan? Itu lagi main bola, itu cetak gol lagi. Selebrasi jatuh ambruk. Usianya sama dengan kita. Dia kelahiran 65. Ya harusnya bagi kita ini makin waspada. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Itu perumpamaan. Supaya kita waspada. Ini perumpamaan seperti permainan dan senda gurau. Ada datang, ada pergi. Ada tertawa, ada menangis sedih. Seperti itu. Lalu ada perumpamaan berikutnya, bahwa dunia ini adalah perhiasan, zinah, perhiasan. Terus watafakhurum bainakum, sarana untuk berbangga-bangga di antara kamu. Watakasurun fil amwal, kan jadi banyak orang yang terjebak hidup di dunia berbangga-bangga muluk duniawi, dan dijadikan sarana untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Ayat selanjutnya diberi penjelasan kama sali ghaisin. Dunia yang kita jalan ini seperti layaknya hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Hujan yang turun membuat keheranan para petani. Petani kan menanam. Tanaman itu subur bila disiram air. Di antara model sawah itu kan pada hujan atau ada irigasi. Nah, yang jelas tanaman itu harus disirami air. Secara umum, tanaman disiram hujan. Petani yang menanam akan merasa bahagia bahwa tanamannya tumbuh berkembang. Tapi ingat tanaman itu, sumaya hiju fatarahu musfarro. Kamu lihat warnanya berubah itu. Ya kan, selain menjadi kering, semula basah menjadi kering, lalu warnanya berubah menjadi kuning. Coba saja lihat angkatan kita ini. Yang laki-laki ya mbak ya, ini sebagian besar pakai kopiah nih, Mas Agus sama Mas saya pakai kopiah. Ya, jadi ketutup ya. Nah, ini sebenarnya ini kopiah ini NU ini, nutupin uban ini. Karena umumnya nggak tahu Mas yang lain sudah kelihatan nggak itu, sudah meninggalkan dunia hitam. Habis gelap terbitlah terang. Berubah warna kan? Mbak juga begitu, nanti bertambah usia berubah mbak tampilannya mbak. Jadi nggak usah operasi, lambat laun nanti dapat lesung pipit itu alami. Lesung pipit itu alami. Jadi itu perumpamaannya seperti itu. Kering, berubah warnanya kuning, lalu hancur. Nah diingatkan alam keabadian nanti, alam akhirat namanya. Fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat nanti, setelah proses dahsyat dan panjang, ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan itu kan proses-prosesnya hanya disediakan 2 tempat nanti di akhir. 2 menu. Yang pertama apa? Siksaan yang pedih. Yang kedua, ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu. Kita saat ini yang ada di dunia bersungguh-sungguhlah, makin seriuslah. Ibarat main bola kita ini injury. Benar ya Mas ya? Injury time. Nggak lagi itu berleha-leha, nggak ada lagi menunda-nunda.
Kenapa? Kan nanti cuma ada dua pilihan. Nah, ayat ini ditutup. Kembali lagi, alam yang sedang kita jalani bersama. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kita waspada. Terkait bahasan kita ini, kebahagiaan yang mana yang akan kita rengkuh? Karena ada kebahagiaan yang semu dan palsu. Orang menganggap bahagia pasti melulu ukurannya materi. Benar? Makin banyak harta, makin bahagia. Belum tentu. Ada orang beranggapan orang bahagia itu jabatan tinggi. Popularitas, elektabilitas di atas. Belum tentu. Belum tentu. Hanya waspada. Yang kita bicarakan, kita ingatkan saat ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Ya ukurannya agama, pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita akan masuk, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dulu ayatnya. Nah, jadi surah Al-Hadid ayat 20 mengingatkan kita bahwa ini dunia sementara, ada perumpamaannya. Jadi ada siklusnya itu decline. Puncak prestasi dari sisi umur kita kan 40 tahun ya. Umur produktif 40 tahun ya. Nah, itu kan turun. Mas pensiun usia berapa mas? Udah ada yang masuk pensiun belum? MPP? 56. Udah, kan? Belum. 56 kan? Ya. Oh, berarti tinggal setahun atau 2 tahun lagi ya Pak ya? Ya. Kecuali yang sudah resign, pendi. Dan banyak sekarang minta pendi nih Pak. Dampak pandemi kan. Nah, jadi harus waspada, pahami dengan baik. Kemudian di ayat 21. Nah, ini khusus bagi yang terlanjur masa-masa lalu akil balik itu ya, seperti kita umumnya lah. Ada kekurangan sana, kesalahan, biasalah. Nah, jangan kecil hati, selalu terbuka peluang. Benar? Makanya kita baca ayatnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha kardis sama'i wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya berlomba-lombalah kamu. Berarti kita disuruh bersaing enggak itu? Disuruh racing enggak itu? Berlomba. Untuk apa? Untuk mendapat ampunan dari Tuhan. Tuh, berarti inilah masa-masa penting kita saat ini meraih ampunan. Bukan cuma tax amnesty, ampunan pajak. Ini ampunan dari Allah. Karena rasanya kita semua member ini. Benar ya, Mbak? Member. Laki-laki lavendos, laki-laki penuh dosa. Yang wanita wapendos, wanita penuh dosa. Ya jujur saja lah, nggak masalah kok. Yang penting mau tobat atau tidak, benar Pak? Makanya di sisi Allah siapa saja pelaku dosa besar tuh nggak peduli mantannya. Kan sebutannya mantan ya. Mantan itu kan ex bekas. Kan lebih baik mantannya Mas Agus daripada aktivis itu. Ya kan nggak apa-apa mantan. Nah jadi berlomba-lombalah kamu untuk mendapat ampunan. Jadi masa-masa kita saat ini kalau bersaing dalam hal apa? Yang terbaik bersaing dalam hal apa? Mencari ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Kalau di ayat awal tadi, di akhirat nanti ada menu cuma 2. Azab yang pedih, ampunan dan keridhaan. Kalau dari sisi tempat, di akhirat nanti cuma 2 tempat. Apa itu Mbak? Mas? Surga dan neraka. Cuma itu kan? Ada tempat lain? Tidak ada. Cuma 2. Makanya saat inilah berlomba-lomba dapat ampunan, tempatnya masuk di surga. Supaya menarik digambarkan lagi yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasanya belum ada, bahkan nanti sampai hari kiamat gak ada yang bisa ngukur luas langit dan bumi. Percaya nggak? Walaupun kemarin sudah berangkat itu antariksawan yang sudah dilepaskan kemarin.
Terus disediakan buat siapa? Nah, ini pertanyaan bagi kita yang saat ini masih hidup. Tentu kita punya keinginan kan, dapat ampunan, masuk ke dalam surga. Tapi syarat-syaratnya terpenuhi nggak? Bahwa surga itu disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah. Beruntunglah siapa saja yang mati tetap dalam keadaan beriman. Walaupun nanti prosesnya ya terserah Allah lah. Mampir sana, mampir sini, babak belur sini, babak belur sana. Kan Allah Maha Adil. Kecuali memang Allah mengampuni itu. Semua dihapus. Mudah-mudahan ya, kita dihapus ya. Ya. Tahu masa-masa lalu di SMA 4. Nongkrong-nongkrong di warteg itu loh. Udah bolos makan warteg, belum bayar lagi. Itu masa-masa lalu ya. Itu kan masa-masa lalu. Gak masalah. Yang penting adalah bertobat. Kemudian ketika ajal tiba tetap beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, semua yang memenuhi itu dipertegas, itulah karunia Allah. Tuh. Surga itu tadi, karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat selanjutnya 22. Lagi-lagi kita diingatkan, kita lagi bicara ingin meraih kebahagiaan. Jadi goal sudah tahu, masuk surga. Syarat sudah dijelaskan, harus dipenuhi. Nah, kita pun diingatkan ketika hidup di dunia, nggak selamanya semua sesuai harapan. Life is never flat. Hidup nggak selamanya datar rata. Bergelombang nggak? Ada di atas, ada di bawah. Ada senang, ada susah. Benar? Maka di ayat yang ke-22 ini diingatkan kenyataan loh. Maka siapapun orang beriman tidak boleh lari dari kenyataan itu. Itu nggak ada cabang olahraga lari dari kenyataan. Yang ada lari estafet, lari jarak jauh ya. Lari dari kenyataan nggak ada. Inilah kenyataan hidup ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kita diingatkan semua agar mudah mencapai kebahagiaan. Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa di dirimu sendiri semua sudah tertulis dalam kitab catatan induk Lauhil Mahfuz namanya. Dan hadis Nabi menjelaskan bahwasanya apa? Takdir itu ya sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan dan bumi. Nah, jadi sadarlah apa yang kita alami, musibah, keburukan seperti ini, pandemi. Sudah ada sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Merealisasikan, membatalkan, mengganti dengan yang lain. Allah Maha Kuasa. Kita selaku orang beriman yakini semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun kita khawatirkan kalau Allah tidak berkehendak, jadi nggak itu? Jadi nggak? Tidak. Teman sekalian ingat di antara zikir sudah sholat fardu. Mudah-mudahan masih ingat ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada ya? La radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada ya? Mak sayangnya baru sedikit yang tahu. Maksudnya apa sih? Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau beri. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tolak. Dan tidak ada bermanfaat kecuali yang kau kehendaki. Jadi ini masalah keimanan, takdir. Di antara poin penting orang bahagia, nerima ketetapan Allah. Mbak, nerima nggak Allah ciptakan jadi wanita? Nerima nggak? Nerima nggak? Harus terima. Iya, karena nggak bisa dirubah, itu kenyataan. Ya, Mas Mawardi, Mas Agus, Mas Mario, ya, Kang Hari, Mas Sulin, dan siapalah termasuk saya. Allah tetapkan jadi laki-laki, terima nggak? Terima nggak?
Kalau nggak terima itu semalam di lampu merah itu yang merubah kelamin itu loh. Ya, lihat di YouTube murtad lagi pindah agama. Itu nggak menerima takdir itu. Gimana mau bahagia, stres. Jadi diingatkan nih, setiap bencana menimpa di bumi dan menimpa dirimu sudah tertulis. Kita hanya wajib berupaya. Gagal bangkit lagi. Dan prasangka baik kepada Allah. Tidak boleh prasangka buruk. Lalu ayat 23, kenapa kok kita dihadapkan kenyataan seperti ini ya? Adanya ujian, kita harus menerima. Maka ayat 23 kita baca. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu, yang tadi ayat sebelumnya 22, kita harus memahami semua bencana itu sudah tertulis. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Itulah yang saya maksud tadi, jangan lari dari kenyataan. Kita hanya wajib berupaya. Hasilnya, ya sudah tawakal. Banyak planning di tahun ini tuh gagal top semua. Pandemi Maret sampai sekarang sudah 9 bulan ya Mbak. Sebentar lagi lahir itu Mbak. Hitung aja Maret, April, Mei, Juni. Itulah kehendak Allah. Supaya apa ini? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Oh, ini juga kehendak Allah. Makanya kalau kita menghadapi musibah di luar harapan, yang Nabi ajarkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ya sudah, yang berkuasa Allah, kita siapa? Hanya wajib disuruh berupaya. Sabar, bangkit lagi, berupaya lagi. Terus, dan juga apa? Tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ingat, teman-teman, Altu 85. Ujian yang kita hadapi itu dua. Ujian berwujud kebaikan, kenikmatan, ya kan? Itu namanya nikmat. Ujian yang berwujud kesusahan, bencana, itu namanya musibah. Saya kutip saja langsung. Resep kalau Anda mau bahagia, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, 3 ini. 3 poin harus kita penuhi. Kalau benar kita mau bahagia. Yang pertama, bersyukur ketika mendapat nikmat. Orang paling bahagia. Tapi orang bersyukur tidak selalu bikin syukuran ya. Di anggarannya nggak cukup. Orang bersyukur, 1, mengaku di dalam hati nikmat diperoleh dari Allah. 2, menggunakan lisan memuji Allah, mengucapkan terima kasih kepada manusia yang membantu. 3, digunakan untuk ibadah. Itu orang yang bersyukur, pasti bahagia. Kita tidak bersyukur, sampai saat ini masih hidup, sehat, bisa beribadah, ngaji online lagi. Para saudara kita tadi disampaikan, termasuk yang saya kutip tuh pemain bola legendaris Ricky Yakobi udah meninggal. Syukurlah. Makanya tengok orang yang kondisinya lebih berat dibanding kita. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang-orang yang kondisinya lebih berat dari kamu, di bawah kamu itu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan nengoknya ke atas. Mas Mbak, lebih ringan mana? Merunduk ke bawah atau mendongak ke atas? Lebih ringan mana? Lebih ringan mana secara umum? Merunduk ke bawah. Itulah ajaran Nabi akhlak mulia. Tengok orang di bawah kamu. Yang lebih berat ujiannya dibanding kamu. Mbak, sebagai ibu, kalau mau bersyukur tuh tengok dengan ibu lain yang lebih repot. Mbak, anaknya baru 2. Tuh, anaknya 10 tuh, hafal Quran semua. Ada dicubit-cubitin ini. Bagian ibu-ibu baru anak 2, rewel dikit, dicubitin, marah. Yang gak enak, Mas Agus itu nyinggung suaminya, Mas. Ini nakal, ini mirip siapa ini? Ini mirip bapaknya. Kalau nakal. Tapi kalau anaknya juara kelas, seperti siapa? Ibunya. Ya kan, ada yang ngaku gitu, alhamdulillah. Ya baik, jadi kalau orang mau bahagia, kembali kata Imam Ibnu
Bersyukur ya. Setiap kali dapat nikmat bersyukur. Rasulullah kalau dapat nikmat memuji Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu yang Nabi ucapkan. Bagaimana dengan kita tadi pagi bangun tidur? Jujur, baca apa? Setiap bangun tidur baca apa? Baca doa atau baca WhatsApp? Baca WhatsApp dulu lah, undangan kajian nanti lupa kan. Masih oke lah. Tapi jangan lupa baca doa bangun tidur, tanda syukur kita itu. Masih hafal? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Mau jadi orang bahagia, ya bersyukur dong. Aktivitas lain juga bersyukur, alhamdulillah. Termasuk terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Itu orang bahagia. Benar kan? Ya, kehidupannya relatif stabil. Kalaupun ada gejolak bisa ditahan. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ciri orang bahagia, ujian yang kedua nih, yang buruk, musibah. Bersabar ketika menghadapi musibah. Nah, inilah kaitannya ayat yang 22 itu. Orang beriman bisa bersabar karena dia meyakini bencana yang menimpa di bumi dan dirinya sendiri sudah ditetapkan. Sabar. Mas sabar nggak menghadapi pasangannya, Mas? Sabar, Mas? Sebagai suami, Mas Agus gimana? Kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak, Ustaz. Nah, mulai curhat ini. Iya, karena kalau nggak sabar itu pasti keinginannya satu itu, ingin tukar tambah. Benar lah ya, bukan hanya ditukar, sudah menukar, minta tambah pula kan? Enggak lah. Sabar nggak menghadapi suami dan anaknya? Kak Amalia sabar nggak ini? Kayak absen ini, Mbak Meliana sabar nggak ini? Kadang-kadang sabar. Aduh, sama Mas Agus tadi. Iya. Karena ciri-ciri istri yang kurang sabar itu, ya itu slogannya tuh, ada uang abang sayang, tak ada uang Abang melayang. Abang ditendang. duh, Abang diganti. abang tidak. Seperti ya, sabarlah. Hidup ini ladang ujian. Dunia ini diberi perumpamaan bagaikan penjara bagi orang yang beriman. Banyak ujiannya. Tapi laksana surga bagi orang kafir. Jadi bersabarlah. Sabar nggak ada batasnya. Dan jangan dihilangkan, dipertahankan. Coba aja lihat surah Ali Imran, surah 3 ya. Di ayat terakhir 200. Boleh dimulai. Surah 3 ayat 200. Perintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kan kita lagi bicara upaya menuju kebahagiaan kan? Dengan mengutip pernyataan Imam Ibnu Qayyim. 1, bersyukur ketika mendapat nikmat. 2, bersabar. Nah, sabar ini harus diperkuat. Surah 3 ayat 200. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Kalau mulai goyang-goyang itu, wasobiru, kuatkan kesabaran kamu. Jangan dibatasi, jangan dihilangkan, tapi kuatkan. Minta tolong dong kepada Allah. Kadang-kadang banyak yang keluh kesah. Seorang istri pada suaminya bilang, Mas, aku sudah tak sanggup lagi menerima semua ini. Yang suami pun begitu, hilang permataku, hilang harapanku. Itu nada pesimis semua itu, Mas Agus. Kuatkan. Kalau benar-benar nggak kuat, Mas, Mbak masih ingat nggak doa di surah Al-Baqarah ayat terakhir 286? Kan kita sering berdoa itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ada kan? Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kami dengan segala sesuatu yang kami tidak sanggup. Minta tolongnya kepada Allah. Tapi perkuat dong. Kembali surah Al-Imran ayat 200. Kuatkan kesabaran kamu. Warobitu. Siagalah di negeri perbatasan kamu. Ini khususnya berperang sesuai dengan syariat Islam. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Baik, jamaah sekalian, teman-teman Altu 85. Baru 2 poin. Ciri orang bahagia menurut Imam Ibnu Qayyim. Ulang. Bersyukur ketika mendapat nikmat. 2, bersabar ketika menghadapi
Demikian. Yang ketiga, bertobat tatkala berbuat salah dan dosa. Adakah orang yang murni sama sekali tidak pernah berbuat salah dan dosa? Cuma satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak moyang kita aja Adam pernah salah kok. Benar. Apa kesalahan Mbak Takar ini itu? Kesalahan Nabi Adam sama istrinya Hawa itu. Melanggar larangan Allah, memakan buah dari pohon terlarang yang ada di dalam surga kan? Iya, tapi bertobat nggak itu? Tobat kan? Bertobat. Nah, kita sering berdoa itu, tapi sebagian lupa lagi ngambilnya dari mana. Mas Mbak, doa yang kita mohonkan kepada Allah tobat, ya doa yang isinya bertobat itu surah 7 ayatnya ke-23. Itulah doa Nabi Adam dan Hawa. Doa pertobatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayat keduanya berkata, Adam dan Hawa, bapak moyang kita. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Artinya berbuat dosa. Jika kamu tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Gimana mau bahagia kalau orang tidak bertobat? Maka kita ini, ya mudah-mudahan pelanggarannya kecil lah. Pemain bola itu masih masuk kartu kuning ya, Mas Monty ya. Kartu kuning. Masih bisa main nggak itu? Tapi kalau kartu kuning 2 kali, Merah. kartu merah, keluar dari lapangan. Ya Mas Agus ya? Itu analog saya aja lah, pakai bahasa sepak bola aja lah. Kita ini beruntung masih dapat kesempatan. Kalau dapat kartu kuning lah, masih ada ini menjelang detik-detik ajal kita. Maka bertobatlah. Orang yang bahagia diantaranya walaupun dulu kelam, catatan kriminalnya bujibun, tapi sempat itu orang bahagia. Orang bahagia. Makanya kita jangan GR, jangan sombong, jumawa. Merasa paling duluan, merasa paling suci, melihat orang yang berbeda dengan kita langsung menistakan. Belum tentu, siapa tahu berbalik. Nah, mungkin nggak berbalik. Sangat mungkin, karena Nabi di kesempatan lain mengingatkan kita. Artinya begini, ada kalanya seorang rajin beramal soleh. Saking rajinnya diberi perumpamaan. Jarak dirinya dengan surga tinggal apa? Tinggal sejengkal itu. Dekatnya ini. Dia rasanya tuh the member sebentar lagi masuk itu. Tapi takdir mendahului kata Rasul. Kan ketetapan ada ditulis tadi. Yang ayat berapa itu tadi? Yang kita baca surah Al-Hadid kan sudah ditetapkan. Gaib ada yang tahu. Takdir mendahului. Lalu di ujung hidupnya, di sisa umurnya, dia lalu beramal dosa, tidak bertobat, masuk neraka. Sebaliknya ada orang sepanjang hidupnya sejak akil balik, dosa semua itu. Tidak ada kebaikan sama sekali. Maka Nabi bilang, sampai-sampai saking banyak dosanya, jarak antara dirinya dengan neraka tinggal apa itu? Itu ukurannya, jengkal. Ada jengkal, ada hasta, ada depa. Benar ya? Ukuran dulu. Ukurannya sentimeter, kilometer. Kalau dulu kan jengkal, hasta, depa. Benar ya? Gitu ya? Jadi Nabi bilang, orang yang bermaksiat ini, saking banyaknya, jarak dirinya dengan neraka itu tinggal sejengkal. Tapi takdir mendahuluinya. Di ujung akhir hayatnya Allah beri hidayah taufik, dia tobat, dia beramal soleh, mati dalam husnul khotimah, masuk mana? Surga. Masuk surga. Iya, tapi kita jangan nunggu injury time lah, detik-detik ntar aja lah. Masa mau tobat nunggu pensiun? Masa tobat nunggu vaksin? Mbak Mas ada yang suka relawan disuntik pertama vaksin? Masih banyak yang geleng. Nah, jadi orang bahagia adalah orang yang bertobat. Tobat itu segera. Bersegeralah.
Jangan nunda-nunda lagi. Allah Maha Pengampun siapapun dia. Makanya kita tidak boleh mendiskreditkan seseorang meskipun nyata-nyata dia itu tidak baik. Kalau memang bisa, kenapa nggak didoakan? Dinasehati dengan bijak. Benar kan? Nggak boleh mendiskreditkan, bisa berbalik. Kita alhamdulillah masih mau melaksanakan sholat, masih berkenan mengikuti kajian di mana saja. Ketika ada orang lain yang tidak seperti kita, berbuat baik aja lah. Misalnya ketika kajian normal, terutama ibu-ibu nih, bondong-bondong ke musola, selesai pengajian bubar, lewat jalan menuju rumah, ketemu tetangganya yang masih umum ya Mbak ya, masih ngablak-ngablak tidak berhijab, misalnya gitu ya, maaf ya, berhijab. Nah, dia masih baik menegur kita, Bu Haji, pulang ngaji. Kan tegur sapa kan, greeting, boleh kan? Nah, kita yang ngaji ini gimana meresponnya Mbak? Tegur baik-baik, Bu Haji, pulang ngaji ya? Iya, emang kayak lo. Gak boleh. You are what you talk. Anda bergantung apa yang Anda ucap. Kalau juga ya terima aja dengan baik. Oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberi hidayah taufik. Benar kan? Jadi saling membangkitkan optimisme dan positif. Tapi sekarang banyak yang lupa nih kayaknya. Yang keluar-keluar itu kayaknya nggak ada yang satu-satu. Kan sadis-sadis ya. Benar nggak Pak? Benar Bu, kalau dicermati itu. Karena ada ya contoh analog yang lain lah. Maaf ini dalam rangka saling menasihati ya. Supaya kita ya ada kiprahnya lah, paling tidak tuh meredam gitu, atau meluruskan mudah-mudahan. Ya mas kalian rahimakumullah, banyak orang yang lupa dari sisi ucapan, akhirnya apa tidak produktif. Analog yang paling gampang ini, di zaman dulu khususnya kita tidur, kasurnya itu kan dari kapuk ya, dari kapuk lah. Kalau sekarang kan keren itu ada busa atau apa. Zaman dulu gitu tuh Mas Agus tidurnya di kapuk ya. Mas Agus tidur di tikar barangkali ada tanda-tandanya gitu. Nah baik, maksud saya gini kaitannya. Biasanya kalau kasur model itu ada binatang yang suka menggigit tubuh kita itu. Apa itu? Mbak Meliana? Nah, tuh. Berapa banyak kita lihat di YouTube itu penceramah menggunakan kata-kata itu. Benar? Benar nggak? Iya. Nah, sekarang kaitannya tadi analog. Sudah tahu hewan yang menggigit kita namanya bangsat. Kita dapat kesempatan menangkap hewan itu. Saking gregetannya dibunuh hewan itu. Terus dipencet. Langsung ucap apa? Dasar bangsat. Sudah tahu namanya bangsat. Kenapa disebut lagi bangsat? Tidak produktif, mubazir itu. Benar Bapak Ibu? Apalagi untuk momen yang terhormat, memotivasi dong, jangan mendemotivasi. Buat orang supaya segera tobat. Kalau dengan caci maki kata kasar, rasanya makin berbalik. Coba jawab, makin banyak orang tobat atau makin berbalik menantang itu? Ayo, gimana? Ayo, gimana? Iya, makanya sebaik-baik panutan turunan itu Rasulullah. Adapun keluarga dan turunannya belum tentu gitu loh. Ditimbang lagi, dilihat lagi. Makanya tidak boleh taklid buta, ta'assub itu. Nggak boleh. Nah, jadi kembali yang tadi, ayo kita ini bertobatlah. Ya siapa saya yang terlanjur seperti itu, ayo bertobat. Itu orang yang bahagia. Dosa itu muncul, sumbernya cuma dua. Pelanggaran hak Allah atau pelanggaran hak sesama manusia. Kalau kita pernah melanggar hak Allah, mudah taubatnya. Sekarang perintah taubat dulu, kan kita mau bahagia. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika menghadapi ujian, yang ketiga kan segera bertobat ketika berbuat kesalahan dan dosa. Ibu buka surah At-Tahrim 66. Ayatnya 8. Surah 66 ayat 8. Itulah perintah bertobat. Disitulah kita dapat istilah taubat yang original. Taubatan nasuha.
Kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha adanya di ayat itu, surah 66 ayat 8. Wahai orang beriman, lah kamu dengan taubat yang mana? Yang murni, yang ori, yang asli. Lalu bagaimana memenuhinya? Seperti tadi, dosa itu muncul dua ya. Kalau pelanggaran hak Allah, taubat nasuha satu. Iqla'un, segera tinggalkan dosa. Segera tinggalkan detik ini juga. Kalau boleh berpantun, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, nah ini kampanye kebaikan ya, Mbak Meliana ya. Maaf, saya bukan jurkam ya. Kecuali kalau Idul Adha, saya juragan kambing ya. Nah, baik. Ya, jadi segera meninggalkan dosa itu. Ini komponen taubat nasuha, menyangkut pelanggaran hak Allah. Yang kedua, an-nadmu, menyesal telah melakukan. Menyesal kita dulu pernah melawan orang tua. Menyesal dulu kita pernah bikin sakit hati guru-guru. Ayo, siapa yang pernah ini? Halo? Siapa yang pernah ngempesin motor Pak Guru? Enggak, saya enggak. Iya, kalau yang siswi-siswi mau tertib-tertib. Siswa-siswa ini loh, Mbak. Yang nakal-nakal. Tuh kan banyak. Ya, Ayo pada jadi ngaku deh, pada ngaku. Mama Sulis. Tuh. Nah, ini kajian alumni gini kan, jadi ingat masa-masa lalu ya. Ya Mas Agus ya. Ingat masa lalu ya. Makanya sampai si siapa itu Obi Mesa menulis semut hitam itu, semut merah maaf. Gitu ya. Sungguh aneh tapi nyata itu. Kisah kasih di sekolah ya. Mas Mundi masih hafal nggak itu? Nah, jadi menyesal lah. Kemudian yang ketiga, jadi setelah meninggalkan, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ingat, itu pelanggaran hak Allah. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita berdosa? Menyangkut pelanggaran hak sesama manusia. Maka yang tiga ini tidak akan cukup, kecuali ditambah yang keempat. Jadi kalau ingin bahagia dari sisi apa? Poin ketiga, bertobat. Kalau menyangkut pelanggaran hak sama manusia, ada berapa jadi? 4. 3 yang tadi tambah 1 lagi. Apa? Segera minta maaf kepada orang tersebut dan segera kembalikan hak-hak orang itu. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Siapa dulu penjaga sekolah kita itu SMA 4? SMA 7. SMA 7, siapa itu? Ya, SMA 7. Siapa itu penjaga sekolahnya, Mbak? Lupa, Pak. Nah, kan? Tapi saya nggak punya utang loh, Pak. Oh iya. Iya, bener. Jangan takut dituduh. Ya barangkali pernah menyakiti hatinya berkata kasar. Gimana orang ini sudah meninggal? Jangan kecil hati. Sering-seringlah berdoa setelah diri kita doakan si almarhum itu. Ya Allah ampuni dosanya, terima ibadahnya. Mudah-mudahan doa kita nanti menjadi peringan di akhirat nanti. Amin. Tapi kalau menyangkut hak, misalnya seperti tadi ya makan di warteg ya, Mas Monti ini atau Mas Uci barangkali pernah ingat makan di warteg itu kan darmaji. Daharnya 5, ngakunya siji kan. Nah, kita udah lulus. Pemilik warteg sudah nggak ada, tapi ahli warisnya masih hidup. Kita belum bayar 4 gitu. Orang nggak itu? Hampiri nggak ahli warisnya? Bayar nggak itu? Kalau nanti ingin bebas dari pertanggungjawaban, tunaikan sekarang. Itulah orang yang bahagia. Kelihatannya remeh. Kelihatannya remeh ya. Ada hadis Nabi, seseorang yang semula jatahnya masuk surga, itu batal gara-gara utang. Mau nggak? Mau nggak? Itu hak orang loh. Nah baik jamaah sekalian, jadi kembali yang tadi, segeralah bertobat. Entah menyangkut pelanggaran hak Allah, ataupun menyangkut pelanggaran hak sesama
manusia. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang bahagia itu saja komponennya, tinggal diringkas itu. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat ujian, lalu bertobat ketika berbuat salah. Beruntunglah orang yang sholat fardu 5 waktu. Habis salam kanan kiri baca istighfar nggak? 3 kali kan? Mohon ampun nggak itu? Alhamdulillah. Tapi ingat yang gugur dosa kecil. Dosa itu dikategorikan 2 lagi. Ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil bisa gugur dengan amal soleh, puasa, sholat, berwudu, benar ya? Tapi dosa besar tak akan diampuni kecuali taubatan nasuha. Kembali surah Al-Hadid, belum selesai. Kan tadi tinggal 2 ayat. 1 ya? 57. Baik. Ayat terakhirnya 24. Bahwasanya apa? Kan tadi di ujungnya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi adanya ujian bencana itu supaya kamu tidak bersedih ketika luput dan tidak terlalu gembira ketika memperoleh. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau ingin bahagia, jangan jadi orang sombong. Benar? Jangan suka terlalu membanggakan diri. Ini hasil kerja saya, ini jerih payah saya sampai menepuk dada. Dia lupa. Hanya pihak lain di sekelilingnya yang membantu. Benar nggak? Bapak kita nih sebagai pemimpin rumah tangga suami. Benar Pak? Benar. Kesuksesan kita lantaran ada siapa? Halo? Ada istri. Bapak bisa? Ada istri. Bapak bisa hidup sendiri, mandiri? Halo? Ya, nggak bisa Bapak. Ya kan Ibu udah tahu karakternya kan. Kalau istri itu sungguh mampu mandiri, meskipun sudah tidak bersuami. Benar ya? Benar kan? Betul. Karena para istri itu mampu bertahan, sementara suami mana tahan. Betul. Makanya Bu, nggak ada tuh yang bertahan jomblo itu nggak ada. Kadang-kadang istri meninggal pagi hari, sore hari Langsung nyari lagi. wush, luar biasa. Itu di pasar baru ada kedainya namanya Isarkas itu. Pagi pesan, sore kelar itu. Nah, jadi begitu pula istri. Di balik kesuksesannya membesarkan anak-anak, ada siapa Mbak? Ada siapa? Suami. Ya, makanya bersyukur ya sama suami ya kalau mau bahagia. Ya, ada yang tiap gajian bilang tuh thanks babe, gitu ada? Ada dong. Luar biasa. Ada lah, Pak Ustadz. Ya, tapi ngirimnya pakai WA doang, tidak langsung. Atur aja lah sendiri. Yang penting berterima kasih lah. Jadi nggak boleh sombong. Ini ayatnya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa sih di antara yang masuk kategori sombong dan membanggakan diri? Ayat terakhir kita tutup 24. Benar ya? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa orang yang masuk kategori sombong, membanggakan diri, yaitu orang yang kikir. Apa itu kikir? Kalau alat untuk menghaluskan namanya apa itu? Kikir. Kikir. Kikirnya, ya kan ada kikirnya ya, besi atau kuku apalah gitu. Tapi ini yang dimaksud apa? Orang yang pelit, bakhil. Bahasa syariatnya itu bakhil. Sudah dirinya pelit, menyuruh orang lain juga berbuat pelit. Sekarang Bapak sebagai suami nih Mas, sama istri pelit nggak? Pelit nggak tuh? Kadang-kadang Ustaz. Enggak. Mas Agus dari tadi jawabannya kadang-kadang terus ya. Tahu nggak? Di persimpangan. Nah, tapi kalau lah Kalau lagi yang kesel ada pelit itu Ustaz. kebaikan, ya. Sudah pelit menyuruh orang lain pelit. Itu ciri orang yang sombong. Terus, barang siapa berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya, maha terbaik. Itulah bekal kita supaya lebih mudah menggapai kebahagiaan. Nah, Rasulullah SAW sendiri pernah menggambarkan indikasi bahagia nuansa duniawi ya.
Mudah-mudahan kita punya semua. Kalau tadi kan kata Imam Qayyim, syukur, sabar, taubat. Sekarang Rasulullah yang bersabda, arba'un minas sa'adah. Dalam bahasa Arab bahagia disebut sa'adah. Ya, sa'adah itu kebahagiaan. Kalau bahasa bulenya happiness. Ya. Baik. Jadi kata Rasulullah ada 4 indikasi nuansa duniawi orang dikategorikan bahagia. Apa saja itu? 1. Al-mar'atus solihah. Istri yang solihah. Atau maksudnya pasangan yang baik. Ya, kalau suami istrinya, kalau istri suaminya. Masa suami solihah? Nggak ada kan? Intinya apa? Alangkah bahagianya sudut pandang duniawi punya pasangan yang baik-baik. Sesuai sepupu. Itu bahagia loh. Manut. Jadi punya pasangan yang baik. Ya baik relatif dalam arti sesuai lah mengimbangi pasangan. Kemudian yang kedua indikasi bahagia selain punya pasangan yang baik, wal jarus soleh, punya tetangga yang baik. Siapapun dia. Kan bisa jadi dia non muslim, tapi secara kemanusiaan dia baik, bahagia loh. Justru sebaliknya jadi aneh, tetangga sesama muslim justru dia tidak baik. Kasihan itu. Nasihati itu. Siapapun hidup tinggal dimanapun, kalau tetangganya baik, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Kita perlu pertolongan, dia sigap membantu. Kita pergi keluar kota, dia rela menjaga rumah kita, anak kita. Benar kan? Terserahlah tinggal di lokasi mana. Barangkali ada yang tinggal di komplek namanya Riverside, pinggir kali ya. Ya, itu namanya Rumpikal, tukang Ari, itu rumah pinggir kali. Ya terserahlah, dimanapun yang penting punya tetangga yang baik. Itu indikasi bahagia. Coba bayangkan hidup walaupun berkecukupan, punya tetangga tidak baik. Siapapun dia. Kita dapat rezeki ganti motor, tetangga sakit perut, gimana itu? Ya kan? Sampai jalanannya dihadang, dibikin tanggul. Itu kan hasad namanya. Tahu hasad ya? Gimana mau bahagia? 2 kata Rasulullah. Yang ketiga, punya tempat tinggal yang meskipun rumahnya tipenya 2 kali muter sekali ketemu, 2 kali muter sekali ketemu. Dan yang keempat, wal markabul hani, punya kendaraan yang prima. Terserah sepeda. Yang lain sudah punya sepeda Brompton, bukan sepeda apa saja. Punya motor, punya mobil, punya kendaraan. Nah, bila dipenuhi itu, kata Rasulullah, itulah orang itu berbahagia. Nuansa dunia. Dan terakhir, sebelum tanya jawab, sebentar lagi jam 11. Kata Mbak, tadi kan kita mau tanya jawab. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak orang membahas ya, tentang kebahagiaan. Tapi banyak orang yang tidak tahu yang sebenarnya apa. Karena lagi-lagi dia beranggapan kebahagiaan terletak di harta. Yang ada tulisan dulu zaman SMA tuh, ingat gak itu? What money can buy? Apa sih yang bisa dibeli dengan uang? Orang banyak uang, betul kan? Hanya bisa beli kasur, tidak bisa membeli lelap. Percaya nggak? Ada orang banyak uang, hanya bisa membeli makanan mewah, tapi tidak bisa mendapat kenyang. Nah, pantaslah Rasulullah pernah bersabda, laisal ghina an kasratil arodi, walakinnal ghina ghinan. Bukan dikatakan kaya sejati orang yang sekedar melimpah materi, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Yang disebut kaya sejati, kaya jiwa. Itulah orang yang berbahagia. Kutipkan, kalau ada yang bertanya, jadi ukuran bahagia apa? Menurut ahli pendidikan dan psikolog, bahwasanya orang yang bahagia itu, definisinya apa sih bahagia? Perasaan yang kontinu. Di perasaan yang berlangsung secara kontinu dengan ketenangan dan menyenangkan. Itulah definisi bahagia. Menurut ahli pendidikan dan psikologi. Dengan apa? Kenikmatan, ketenangan, menyenangkan, dan penuh keceriaan. Nah, inilah perasaan bahagia mendatangkan ini hasil bagi hati. Penuh dengan kebaikan duniawi, kebaikan hidup, dan tempat kembali. Jadi, menurut ahli ini,
Tiga rukun pokok yang melahirkan makna kebahagiaan hakiki cuma tiga itu. Kebaikan material, kebaikan hidup, dan kebaikan tempat kembali. Sekarang kita balik lagi Al-Quran. Tahukah kita kebahagiaan hakiki? Tercantum dalam surah Ali Imran ayat 185. Kita buka. Ada 4 menit ini. Surah 3 ayat 185. Yang juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia itu limited. Siapapun pasti akan mati. Benar? Surah 3 ayat 185. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dapat ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan baik-baik. Itu limitasi kita. Ada yang hidup terus-menerus. Maka rasanya kurang tepat kalau bilang seseorang kuat itu gila nggak ada matinya. Orang semua pasti mati. Kemudian lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat saja nanti alam terakhir semua akan dibalas secara sempurna. Terkadang ada orang dizolimi merasa belum dibalas kan? Sabar. Pembalasan sempurna di mana? Di akhirat. Nah, terus setelah proses, nah ini yang tadi disampaikan di surah Al-Hadid juga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setelah proses dasar dan panjang, siapa yang dijauhkan dari neraka? Kan di akhirat cuma ada 2 tempat tadi kan? Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia memperoleh kemenangan. Itulah kebahagiaan hakiki. Hindar dari neraka, masuk ke dalam surga. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ujung ayat ini sama persis dengan surah Al-Hadid tadi ayat 20. Coba dicek lagi. Ingatkan kembali bahwa kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu daya. Awas pada. Termasuk ketika kita ingin berupaya meraih kebahagiaan. Banyak orang yang maksudnya mencari bahagia justru yang diperoleh duka dan nestapa. Ada lagi yang mengartikan kebahagiaan selalu duniawi. Seperti iklan itu, Kang Ari, mungkin masih muncul iklannya. Anda mau bahagia, hubungi 500. Iklannya masih ada. Itu kebahagiaan duniawi. Bukan mutlak. Sarana, iya. Nah, maka inilah kesempatan bagi kita, apalagi di usia-usia kita nih yang udah lewat gocap ini. Yuk, selalulah bersyukur ketika dapat nikmat. Kemudian, tahankan kesabaran kita kalau menghadapi ujian apa saja. Segera bertobat. Siapkan bekal. Mudah-mudahan pada waktunya nanti tiba kita semua mati dalam husnul khatimah. Masuk ke dalam surga, terhindar dari azab neraka, termasuk azab. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke Kang Ari ya, sebagai host. Barangkali ada mau tanya jawab, silakan. Tadi Mbak sampaikan dikasih jatah 30 menit, 15 menit. Silakan, monggo. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ceramahnya atau tausiahnya pagi hari ini. Untuk itu kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang kita Al-Mukarram Ustadz A.A. Agus Saiful dan juga sari tilawah oleh rekan Takar ini. Ayat atau pembacaan Quran ini Quran surah Al-Hadid ayat 21 sampai dengan 24 adalah berhubungan dengan ceramah Pak Ustadz tadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha 'arlis samai wal ardh. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkan, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka acara selanjutnya adalah tanya jawab. Dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dengan melambaikan tangan terlebih dahulu. Mbak Nur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nur. Ya Pak, kan namanya kita hidup sudah setengah abad lebih ya Pak. Kita nggak tahu itu apa. Kita punya hutang sama siapa. Kita, walaupun misalnya hutang itu apa? Hutang itu berupa janji sama orang tua, sama teman, sama siapapun itu. Kita nggak ngerti ya Pak Ustadz. Itu gimana caranya supaya kita terbebas dari hutang-hutang itu Pak Ustadz. Misalnya hutang janji, kan hutang janji juga harus terpenuhi ya Pak Ustadz ya. Dan kalau seandainya orang itu sudah tidak ada, itu gimana Pak Ustadz? Ya. Baik, langsung aja Kang Hari ya. Silakan Pak Ustadz, silakan. Baik, ya. Seandainya kita ini punya hutang sama instansi ya Pak Ustadz. Misalnya bukan sama orang tapi sama bank misalnya ya Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak? Misalnya pada waktu tertentu kita tidak bisa bayar hutang, terus akhirnya dibukukan aja misalnya gitu ya Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Nur Hasanah Tembung ya. Iya Pak. Prinsipnya adalah bahwa hutang itu harus dilunasi.
Karena nanti akan ada pengadilan di akhirat. Bila mana karena lalai kita, sekarang berupaya untuk melunasinya. Itu menyangkut hak orang. Kalau sekedar janji, ya mungkin ada orang yang masih hidup, sampaikan permohonan maaf. Contoh misalnya dulu, Bang Ari pernah menjanjikan misalnya Mas Agus, untuk makan nasi goreng bareng-bareng itu. Kan nggak kalmani. Berlangsung, Mas Agus maaf ya nggak jadi. Udah selesai. Tapi kalau menyangkut hak, itu tadi kaitan yang kedua itu. Kita berutang uang kepada siapapun, ya lunasi. Wajib dilunasi. Tapi kalau sebut instansi, ikuti aturan. Benar kan? Dikasih toleransi berapa hari? Ditunggu itu. Tempo misalnya tanggal 10, ditunggu berapa hari kemudian. Benar kan? Kalau kita minta maaf pada orang, misalnya mohon maaf, minta tempo lagi karena sekarang agak sulit bisnis. Oke, karena keridoan pemberi piutang, nggak masalah. Ya saya tunggu Bu, kapan ada. Selesai. Yang jelas konfirmasi, bila ada kekurangan minta maaf. Bila belum terpenuhi, kapan kita ada kemampuan lunasi. Seperti contoh tadi, kita misalnya ada pernah mengambil hak orang lain belum dikembalikan. Orangnya sudah meninggal. Ada ahli warisnya nggak? Iya, seandainya ada. Nah, kalau ada ahli warisnya sampaikan, karena itu bagian dari harta mereka tuh ahli waris. Jadi bagian waris. Bagaimana kalau ahli warisnya kita nggak tahu di mana gitu, Pak Ustadz misalnya gitu, gimana ya Pak? Ya, makanya kan berupaya dulu. Satu, cari tahu gimana caranya. Tadi kan warteg di sekolah SMA 7 itu masih ada nggak? Iya, nggak ada. Ya udah nggak ada, udah gini, kalau nggak ada sama sekali sudah upaya, jalan keluarnya kata para ulama apa? Uang sebesar kewajiban kita itu sumbangkan kebaikan dengan niat pahalanya buat siapa? Pemilik itu. Mudah-mudahan nanti di akhirat pengadilan memperingan kita. Itu yang menurut sana. Allah Ta'ala. Silakan yang lain. Sangat Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Silakan yang lainnya. Mungkin juga pertanyaan dapat diwakilkan atau bagaimana, dipersilahkan. Waktunya Pak masih Amalia ada. Mari. Iya. Silakan. Oh Pak iya, Amalia. silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai keridhaan hati dalam memaafkan. Karena memaafkan itu kan mudah diungkapkan, tetapi sebenarnya sulit dijalani ya Pak Ustadz. Mohon tipsnya karena kita tuh bisa lebih mudah dalam memaafkan dan menjadi seorang yang pemaaf. Pak Ustadz. Oh gitu. Ya. Jadi selama ini masih kategori pendendam kita ya. Juga. Ya baik. Nah itulah makanya sadarilah. Seberat apapun, seperti sesakit apapun, yang paling mudah gini. Allah Maha Pengampun Pemaaf gak? Iya. Bahkan baca di kitab hadis Riyadhus Shalihin, pembunuh 99 orang, dia bertobat, Allah terima masuk surga gak? Lu kita baru kecil begitu aja dendamnya udah gak karu-karuan. Bahkan sampai ada ungkapan bahasa kita tuh, dendam kesumat, 7 turunan, saya tidak ridho. Nggak ada ajaran Islam begitu. Itu pendendam ya. Nggak boleh. Nah, maka dari sadarilah Allah Pemaaf Pengampun. Kita cuma seorang hamba. Siapa kita? Lalu yang berikutnya, kalau ingin menjadi orang yang pemaaf, pelong gitu, sadarilah. Orang lain berbuat dosa sama kita. Apa kita nggak sadar kita dia berbuat dosa sama pihak lain? Kita merasa pergi disakiti orang, mungkin orang lain lebih pedih kita sakit. Makanya dengan kita jadi pemaaf, kalau mudah-mudahan kita pun minta maaf dari orang lain. Kan enak jadi. Oh ada pengadilan di akhirat nanti. Siapa yang paling ridho, siapa yang paling ikhlas, rasanya itu yang paling selamat. Bener ya? Salah. Dunia ini cuma permainan, Pak. Kalau orang sudah dendam ketika hidup saja, setanan pula, lihat akhirnya. Ada kan suami bunuh istri? Ada. Ya. Baliknya ada istri bunuh suami kan? Iya. Ada. Yaitu yang istrinya hakim itu di Medan itu kan?
menyuruh selingkuhannya membekap dengan bantal. Mungkin nggak usah pakai itu, buatkan kopi tapi dicampur sianida itu. Ya, kadang teman ya. Nah, saya baru baca berita lagi nih baru ini. Seorang wanita itu ternyata ditemukan sudah jadi jenazah. Dibunuh sama temannya sendiri, ditagih utang kan cuma berapa juta itu. Lihat dendam. Sakit hati karena ditagih. Ya harusnya baik-baik saja. Kita punya kewajiban ya sampaikan saja, maaf belum ada, tolong beri kami waktu, atau kasih solusi supaya saya bisa menyelesaikan. Jadi sadari itu ya, dunia ini permainan. Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Nah, sebagai pelengkap, buka surah Al-Qasas 28 ayat 77. Di pertengahan ayat itu, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu. Tuh, disuruh berbuat baik. Termasuk pertanyaan jangan dendam. Berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kan Allah mengampuni, Allah memaafkan. Allah menutupi kesalahan kita. Mas, Mbak, kalau Allah berkehendak kita diekspos ini misalnya, setiap dosa itu ada bentuk fisiknya, pasti yang paling banyak pendolannya itu banyak dosa. Saya nggak? Allah tuh memaafkan, menunda, menunggu sampai tobat, menutupi. Demikian pula kita kepada orang supaya plong yang dendam, sadarilah dengan berbuat baiklah. Bagaimana Allah telah berbuat baik. Kalau kita dendam, ayat lanjutannya wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Pak, Mas, orang yang dendam pasti ujungnya kerusakan kan? Iya. Pasti kerusakan itu. Maka dilarang jangan berbuat kerusakan di bumi. Innahu la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang buat kerusakan. Ya barangkali tips sederhana ini membantu kita semuanya, terutama Mbak Amalia. Jangan dendam lagi. Dan lagi ada dusta di antara kita. Allah Ta'ala. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seperti tadi singgung pertanyaan awal bahwasanya prinsipnya hutang harus dilunasi. Ketika bicara juga antara kewajiban pada Allah dan kewajiban pada sama manusia. Zakat itu kan kewajiban kita kepada Allah. Benar? Hutang piutang kan kewajiban kita pada sesama manusia. Kita dudukkan perkara dulu. Kenapa kok zakat jadi sampai terutang? Karena dia tidak tahu atau tidak mau tahu. Ataukah memang sebenarnya dia belum memenuhi persyaratan bayar zakat? Kalau memang belum terpenuhi, ya sudah nggak ada kewajiban. Tahukah kita bahwa rumus dibebankan kewajiban zakat secara umum kan cuma dua, nisab dan haul. Pegang aja itu. Nisab ukuran ambang batas, jumlah tertentu. Takarannya emas, 85 gram emas. Dirupiahkan berapa itu, Mbak? Pak Barik, berapa sekarang segram 24 karat? Apa enggak? 1 juta misalnya, berarti 85 juta. Bila seorang muslim punya harta simpanan di luar kewajiban, gitu ya. Mulai start 85 juta dirupiahkan. Terus yang kedua haul, mengendap setahun lebih. Sekarang 22 November 2020. Kita punya ini 85 juta di luar kebutuhan rutin. Endapkan terus ketemu 22 November 2021. Sudah setahun belum? Nah, berarti tanggal 23 November tahun depan 2021 bila masih ada kena 2,5% dari 85 juta. Kalau nggak terpenuhi 2 nggak ada kewajiban. Tapi kalau memang benar dia sadarnya sekarang, ya keluarkan. Karena nanti ada ancaman orang yang memenuhi syarat menolak kita mau bayar, maka hartanya akan menjelma menjadi seekor ular yang siap mematuk dirinya. Akulah hartamu, akulah hartamu. Tuh. Terus kaitannya sama utang sesama manusia. Kita belum bayar zakat, benar kan?
kita juga belum bayar utang seseorang, ya sampaikan saja. Sampaikan saja bahwa karena kondisi ini maaf saya belum mampu. Skala prioritas. Kalau yang kewajiban pada Allah benar kita dulu dan sekarang tidak mampu, kan mungkin hapus, kita banyak istighfar selesai. Tapi pada manusia kan harus datangi, Pak mohon maaf karena kondisi saya nggak bisa melunasi sekarang. Aset sudah habis, nggak punya apa-apa. Bagaimana? Saya minta kerelaan Bapak Ibu supaya di write off, dihapus buku ya. Mana Mas Monty mau hapus buku nggak utang saya? 200.000, kalau 2M mau juga nih, luar biasa. Dan Islam itu ada solusi. Bila mana betul seseorang berutang kepada sesama manusia, ada bukti-buktinya, kan saluran zakat itu kan 8 asnaf. Surah At-Taubah surah 9 ayat 60, antaranya orang yang menanggung utang nggak itu? Nah seharusnya orang macam ini dapat kucuran distribusi zakat untuk melunasi utang. Cuma sayangnya utangnya nggak pakai underlying transaction, nggak ada bukti kwitansinya, sehingga kalau ke badan zakat itu nggak bisa dipenuhi orang nggak ada bukti. Makanya datangi saja, minta maaf terang-terangan. Kalau enggak ini ya sudah, saya bekerja untuk Anda. Nanti sebagian gaji saya potong buat melunasi, sebagian buat menghidupi saya. Kan solusi. Jadi skala prioritasnya disesuaikan dengan orang tersebut. Yang tadi saya kasih pilihan bahwa kalau memang kewajiban zakat kepada Allah itu nggak terpenuhi, sudah banyak aja istighfar penuhi. Pada manusia, cari, minta keredoannya juga. Seperti itu Pak ya. Baik, sholat sunnah tobat termasuk sholat sunnah. Ada landasannya, hukumnya sunnah. Jumlahnya 2 rakaat, waktunya kapan saja. Dan itu dilakukan bila mana dirasa perlu bagi seorang yang telah melakukan dosa besar. Tidak perlu diulang. Karena syarat tobat tidak ada kaitannya dengan sholat sunnah tobat. Itu hanya pelengkap. Dan itu dilakukan bila seorang merasa perlu. Dirutinkan. Sekarang pilihan antara sholat sunnah tobat sama sholat tahajud. Lebih mulia mana? Sholat malam yang diperbanyak itu sholat malam. Sholat tobatnya kan udah kemarin bulan lalu udah selesai. Perbanyaklah sholat malam. Perbanyaklah berdoa. Atau mungkin dia merasa lagi, aduh saya pernah gini lagi ya, monggo. Tapi mentradisikan, merutinkan sholat sunnah tobat sampai sekarang sepanjang tahu saya nggak ada hadisnya. Tapi kalau sesekali sepanjang keperluan, itu ya, mudah-mudahan saya dipahami nih. Wallahu ta'ala. Ya bila mana kita sudah menyadari kesalahan pada orang lain, dicari nggak ada, atau bahkan sudah meninggal, ya doakan saja. Doakan saja, tutupi kaibannya, sebut-sebut kebaikannya. Bela kalau ada orang mendiskreditkannya, itu tandanya apa? Membela kehormatan dia. Mudah-mudahan jadi amal balancing berkembang. Ya Mbak ya? Allah Ta'ala. Iya, silakan. Ya. Iya, terima kasih. Silakan, masih ada lagi kita waktu. Assalamualaikum Kang Ari. Mas Agus. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya nih, mungkin itu Pak Ustadz kan Allah sudah menuliskan takdir kita nih mengenai jodoh. Ya, disebutkan dalam lafaz maut kita, bahkan sebelum kita manusia dilahirkan itu sudah mempunyai masalah jodoh. Nah, yang saya mau nanyakan, siapakah sebenarnya yang dikatakan Allah itu sebagai jodoh kita? Apakah istri kita yang sekarang? Dan mohon nih, kalau kita lebih dari satu istri, apakah itu memang sudah tertuliskan di dalam kehidupan seseorang tersebut? Gitu ya. Pak. Baik, terima kasih. Lagi kayaknya. Ya. Enggak, Mas Agus nih seolah kayak biro jodoh ini. Ya, jadi gini. Kita sama-sama ingat ada hadis Nabi yang menyinggung tentang takdir di alam kandungan. Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan
summa yakunu ya alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Jadi proses alam kandungan Rasulullah jelaskan. Pertama berbentuk nutfah mengendap 40 hari. Berubah menjadi alaqah segumpal darah 40 hari. Berubah menjadi segumpal daging 40 hari ya Mbak ya. 40 kali 3 kan 120 hari alias 4 bulan. Proses alam kandungan. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kalau Allah berkehendak hidup. Kalau tidak ya sebaliknya mati. Ketika Allah memerintahkan pada malaikat meniupkan ruh untuk hidup, setelah itu Allah perintahkan catat 4 perkara. Dan disinilah takdir alam kandungan, kaitan pertanyaan Mas Agus. Tapi di hadis ini disebut cuma 4. Kadang-kadang siapa yang menyampaikan, saya nggak tahu sumbernya, disebut jodoh. Hadis itu nggak ada, cuma 4. Ini bicara hadisnya dulu. 1, catat ajalnya. 2, rezekinya. 3, amalan perbuatannya. 4, bahagia atau celakanya. Itulah yang ada hadis. Tapi ketika bicara jodoh, itu ikhtiar manusiawi. Makanya janganlah kita menjustifikasi perbuatan kita berlindung di balik takdir. Wah, ini bukan jodoh saya, ini bukan takdir saya. Tadi kata Mas, itu memang sudah mau ganti rugi aja itu. Pertambah itu. Enggak, artinya kita berupaya memperbaiki. Yang terbaik adalah sesuai dengan usaha kita. Kecuali sudah diupayakan, maaf, akhirnya putus, cerai. Itulah takdir kita, bukan jodoh kita. Jadi upaya dulu. Jangan belum upaya sudah bilang, Mas kok diam aja, nggak cari kerjaan, sudah takdir saya. Katanya. Malas. Malas sih. Berarti orang yang macam ini sampaikan itu, Mas. Pantes sampean kok klinis ya. Apa itu? Kelihatan miskin gitu. Karena malas. Berlindung di balik takdir. Orang yang usaha saja belum tentu dapat. Apalagi tidak berusaha. So pertanyaan Mas Agus, berupaya dulu lah menjadi pasangan yang baik. Jangan belum apa-apa, kau kayaknya bukan jodohku ini. Kau bukan pasanganku. Waduh, lah kan sudah akad nikah, sudah berumah tangga. Sekarang yang perempuan, Mbak Meliana, saya tanya, dulu menerima apa adanya atau menerima ada apanya? Yuk. Apa adanya, Ustaz. Yang benar. Iya. Ya, tapi sebagian istri sebagian istri menerima yang apa-apanya ada. Dan ada apanya ya, Ustaz ya? Ya, apa-apanya ada. Tanya aja Mbak Amelia, dulu pilih mana, Mbak? Dulu pilih mana, penampakan atau pendapatan? Dulu ya penampakan. Penampakan uka-uka dong. Kalau sekarang kan udah ngerti Ustaz, udah banyak pengajian. Mas Ali gimana Mas Ali nih? Penghasilan atau penampilan? Penampilan Mas Ali. Ya Ustaz, penampakan Ustaz. Penampakan ya. Kalau basisnya penampakan nanti Mas Agus berubah umur, berubah tampilan, nanti lain nanti tahu tak seperti yang dulu lagi. Ya lu. Ya, jadi kembali yang tadi, betul kalau hakikatnya adalah bahwa kaitan pertanyaan Mas Agus tentang jodoh, setelah kita berupaya, nah sekarang mau konkretnya gini aja deh, silakan buka surah An-Nisa, surah keempat ya. Nah itu tentang suami, kaitannya sama itu tuh, jodohku bukan atau iya itu. Surah An-Nisa bagi suami. Ketika apa? Mendidik, meluruskan para istri. Itu tercantum dalam surah An-Nisa itu. Bahwa laki-laki itu pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga. Ayatnya 34. Nah, jadi surah 4 ayat 34. Intinya saya bacakan. Laki-laki itu pemimpin. Karena Allah yang telah melebihkan. Karena Allah yang mewajibkan dia menafkahi keluarga. Benar? Terus disinggung dia berikutnya ciri-ciri wanita solihah. Ya, yaitu yang menjaga kehormatannya. Terus bagi suami ini,
Ya, dan istri-istri yang dikhawatirkan melakukan pembangkangan cara pelurusannya supaya tadi Mas Agus jangan belum apa jangan jodohku, bukan jodohku gitu. Satu, ada upaya dulu nggak? Kita mengajarkan suami meluruskan istri. Pertama, faizuhunna, beri nasihat. Kasih masukan yang konstruktif ya, Mbak Meliana ya. Kasih masukan, kumaha, sabarapa tahun berumah tangga. Nah, kok servisnya kawe-kawean gitu. Sampaikan itu. Kan nasihat. Sadar, selesai. Tapi kalau pertama penyimpangan diberi nasihat gak mempan, naik. SP berapa Mas Mondi? SP2 ya? SP2. Caranya apa itu? Tuh. Juruhun nafil madoji. Pisah ranjang. Psikologis itu. Pisah ranjang. Berapa lama Mas Agus? Yang tahan siapa nih? Istri. Bukan Mbak Meliana istri. Yang suaminya mana? Ya. Ya kalau sadar selesai. Tapi dengan pisah ranjang makin menjadi naik SP3. SP1 ke SP2 ke SP3 jaraknya berapa lama itu? Nah barulah pilihan terakhir. Wadribuhunna. Pukullah istri. Suami diberi hak memukul, tapi ada aturan lain memukul. Pukulan pilihan terakhir. Pukulannya tidak boleh bagian wajah dan tidak boleh sampai melukai, apalagi membuat cacat. Kalau memang bisa dihindari, nggak usah pakai pukulan, langsung saja ke kantor KUA diurus administrasi. Setuju nggak? Nah, jadi jangan belum apa-apa, baru nasihat aja, belum dicoba, udah bilang kau bukan jodohku. Baru pisah ranjang, kau bukan jodohku. Kan dulu. Ya mas kalian, cerai itu bukan aib. Jadi kita fikir ada bab khusus tentang tolak. Bahkan dalam Al-Quran ada nggak surah At-Tolak ini? Surah 65. Itu tentang apa? Perceraian. Ada perceraian yang wajib, bahkan ada perceraian yang otomatis. Gak usah pakai gugat-menggugat. Apa? Pasangannya murtad, pindah agama. Berarti pernikahan bubar nggak? Bubar. Nah, barangkali inilah Mas Agus yang saya mampu berbagi tentang apa? Jodoh. Jadi upaya dulu, baru ngomong takdir. Wah ini udah takdir saya, bukan jodoh saya. Karena saya sudah berupaya mengajak kebaikan, berbuat baik, tapi responnya nggak baik, ya udah daripada melebar keburukannya kita putuskan. Benar kan? Benar-benar sih dipahami nih Mas Agus terutama dan kita semua. Allahu ta'ala. Silakan masih ada? Kembali Kang Ari. Mungkin boleh tanya lagi Pak Ustadz. Silakan Mas Kiliawan. Mengenai masalah kata waris. Seperti pengetahuan kita, jumlah antara wanita penerima pewaris wanita dan pria itu berbeda 2:1 yang setahu saya. Nah mungkin dalam sejarahnya awalnya adalah lelaki yang mencari mata pencarian sebagian besar dan untuk wanita mengurusi masalah rumah tangga. Nah dalam perkembangan waktu seperti kita sudah ketahui bersama bahwa saat ini tidak menutup kemungkinan wanita itu lebih berpenghasilan lebih tinggi. Ya. Okay. Itu realita lah ya. Nah, jika dilihat dari perbandingan hukum waris Islam antara penerima wanita dan pria itu kan yang lebih besar pria. Tetapi jika dihubungkan dengan realita yang ada, ternyata di sini menurut saya keadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan manusia gitu loh. Kok yang telah bekerja dalam hal ini adalah si wanita dan berpenghasilan lebih tinggi, mengapa dalam konsep Islam itu justru menafikan hal itu? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskannya mengenai hal ini, kaitannya antara hukum waris Islam dengan realita yang ada pada zaman saat ini berkaitan dengan penghasilan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Kiliawan. Luar biasa nih pertanyaannya. Saya coba bantu mudah-mudahan mengenai. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Ketahuilah bahwa agama yang sempurna agama Islam. Dan semua sudah ada diatur.
Dan kata bicara keadilan, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur porsi anak laki adalah dan anak perempuan 2:1. Allah yang ngatur. Kita mengartikan keadilan itu selalu sama rasa. Mainnya perasaan. Tapi kalau hukum syariat Islam, Allah lebih tahu. Kembali surah An-Nisa tadi ayat 34. Kenapa umumnya laki-laki dapat porsi lebih besar dari perempuan di luar tadi suami kerja istri kerja nanti dulu itu. Karena Allah yang telah melebihkan laki-laki dan Allah yang telah membebankan suami itu sebagai kepala rumah tangga menanggung nafkah. Baik, nah sekarang kita lihat realita. Makanya dua-duanya si suaminya maupun si istrinya yang muslimnya harus tahu aturan main. Ini prinsipnya. Menurut syariat Islam yang saya baca referensi itu, ketika berumah tangga, tetap saja harta itu terpisah, Mas. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ini gara-gara ikuti kebiasaan muncullah istilah harta gono gini. Sebenarnya harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya. Benar. Dengan apa yang dia mampu. Contoh ekstrim suami bekerja. Tadi Mas Yulaya menyinggung bahwa gajinya nggak seberapa. Istri pun bekerja. Istrinya jauh lebih besar, lebih tinggi. Loh kan alangkah baiknya suami istri saling bekerja sama. Tanggung renteng. Jangan istri malah saya nggak mau tahu gini. Loh dulu ijab kabulnya gimana sih? Saya terima apa adanya atau saya terima ada apanya? Ya kembali lagi titik awal. Menikah itu untuk apa sih? Membina rumah tangga atau membina aset, memperbesar neraca gitu. Lalu, ya kalau sejak awal seperti itu nggak cocok, mendingan kau. Makanya Nabi menyebutkan tun kahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi umumnya karena 4 alasan. Karena kecantikan, karena keturunan, karena harta, karena agama. Dari 4 kemungkinan disuruh pilih yang mana kalau ingin selamat. Karena agama. Fazfar bidzatid taribat yada. Pilih karena agamanya, selamat kamu dari kebinasaan. Lu belum apa-apa udah ngomong hartamu. Nah, sekarang kalau juga idealnya seperti itu kenyataannya. Gaji istri jauh lebih besar, ya udah suami apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Baqarah ayat 26. Allah nggak membebankan segala sesuatu di luar batas kemampuan. Nah, sekarang yang idealnya bahwa suami bekerja, kewajibannya apa? Atau setelah bayar mahar waktu ijab kabul. Mas Yuliawan dulu ijab kabul, bayarnya tunai atau angsuran? Tunai. Tunai, baik. Mbak Meliana nerimanya tunai atau angsuran? Sebagai istri itu. Tunai. Jadi kewajiban suami menyangkut aset, 1, bayar mahar. Yang kedua, bayar nafkah. Sandang, pangan, papan. Minimum requirement, bisa hidup layak. Ini buka lagi surah Al-Baqarah ayat 233 itu. Kewajiban bapak itu mencari nafkah, memberi makan yang baik, pakaian yang baik. Nah, andaikan suami kerja, dapat gaji misalnya 100 ya. Taruhlah istri bekerja dapat gaji 500. Lebih besar mana? Lebih besar istri. Kewajiban nafkahnya 200, suami hanya mampu gaji dari 100. Berarti nombok berapa? Nombok 100. Istrinya tuh yang mengcover 100. Kan jauh lebih baik. Benar ya? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Baik. Nah sekarang terjadilah perjalanan bicara waris tadi. Salah satu meninggal pasangan. Siapa mau duluan? Ya dalam contoh ini Mas Monti udah geleng-geleng, Mas Monti nggak mau duluan. Maksudnya suami yang bergaji 100 untuk nafkah 200 saya nombok 100, berarti kan nggak ada aset, benar ya? Nggak ada asetnya kan? Sementara si istri gaji 500, 100 untuk mengcover kebutuhan rumah tangga, saldo 400 ya? Supaya sederhana, asetnya begitu. Lalu si istri yang meninggal, asetnya berapa tadi itu? 400 dikurangi kewajiban lah 100, sisa 300. Suami ahli waris bukan? Iya. Ya, kebagian nggak? Bagian.
Apa Mas tadi pakai baper lagi tuh enak ya, saya yang tutupin gaji dari istri sekarang dapat waris dia malah lebih gede. Taruhlah dia berumah tangga, nggak punya anak, berapa suami jatahnya? 300. Berapa tarifnya surah An-Nisa atau ayat 7, 11, 12, 13 dan 176? Suami jatah berapa? Istri meninggal tanpa anak. Setengah itu. Setengah. Setengah dari 300, 150. 150 saudaranya istri. Itu hukum, jangan pakai perasaan. Kalau ikut perasaan tadi apa? Udah nafkah ditutup istri, begitu dapat waris. Yang besar siapa? Suami. Itu hukum. Itulah keadilan Allah. Makanya jangan membawa keadilan baper kita. Harus sama rata sama Allah yang lebih tahu. Tapi karena oknumnya yang nggak ngerti, jadi melawan keadilan. Itu yang barangkali kuncinya itu di situ. Ada motif yang tidak baik. Jadi apa-apa bolehlah kita bahas waris secara rinci, karena kayaknya sudah kita udah usia 50 tahun dan kita hilang ini. Udah siap belum? Mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan. Ya, Mas, apa Kang? Cukup ya? Terima kasih. Untuk itu kami mohon kesediaannya Pak Ustadz membacakan doa sebelum kita tutup tausiah ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Jamaah Altu 85, semoga Allah memberkahi. Mudah-mudahan Allah juga memberi ampunan, hidayah taufik, keberkahan bagi kita semua. Semoga pertemuan kita melahirkan semangat yang baik untuk menjamin. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Karena wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa min syarri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah ya Allah, terima kasih lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sebelumnya kita akan pengumuman kas pengajian Altu 85 oleh teman kita Samsulis. Enggak. Ada beberapa pengumuman, mungkin pemasukan pada kesempatan ini adalah 700.000. Terus dan saldo per hari ini adalah 5.593.546,80. Itu aja mungkin dari saya. Nanti yang pengumuman menangnya nanti kita susulkan Kang Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruhnya rekan panitia, Yanti Boots yang telah bisa mensukseskan acara ini. Insya Allah kita akan bertemu di pengajian virtual Altu 85 di kemudian hari. Akhirul kata, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan juga kekurangan di dalam acara ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.